biar kita tambah semangat, kita berdiri dulu yuk. Kita tadi yuk posisinya. Boleh ada oke, bisa dimulai? Yuk sambil olah materinya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beri tepuk tangan. Kalau untuk aku bilang jeruk, berarti kamu duduk. Kalau untuk aku bilang apel, berarti berdiri. Kalau untuk aku bilang anggur, berarti tepuk tangan. Bukan waktu duduk atau berdiri tepuk tangan. Kita coba dulu. Tak ulang. Jeruk, apel, anggur. Oke ya. Sekarang dengan cepat, agak cepat. Apel. Nah, ayo konsentrasi. Jeruk, apel, anggur. Jeruk, apel, anggur. Jeruk, anggur. Apel, jeruk, apel, jeruk, anggur banyak. Oke, terima kasih. Karena kita sudah olahraga, tentunya nggak ada yang ngantuk ya. Kita akan mulai masuk ke pembelajaran kita. Ini kita akan belajar IPA. Oke, materi kita apa anak-anak? Rantai makanan. Oke, untuk di awal pembelajaran itu mau tanya Mas Atta. Contoh maknanya apa? Nasi itu dari mana? Dari tumbuhan, dari Aska. Kamu tahu tikus makan kalau di alam lepas apa contohnya? Batang padu boleh. Kemudian siapa yang tahu burung elang? Burung elang, cila. Burung elang kira-kira makannya apa? 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 Bukan. Bintang. Apa? Ular. Bisa apa lagi? Apa? Ayo. Ayam gitu ya. Nanti kalau sekarang kita kalau ayamnya di seluruh dunia ini sudah habis, kira-kira kita kehilangan sesuatu, salah satu yang dimakan. Contohnya kaki mati. Terus kalau burung pipit makannya apa? Atau ayam lah. Ayam makannya apa? Oh, kalau yang dari alam apa? Biji-bijian namanya jagung. Nah, kalau ayamnya dilepas, biasanya makannya jagung tapi nggak ada jagung. Kira-kira bagaimana? Lama-lama kurus akan makanya apa? Maka kalau kita hidup di alam sebuah lingkungan, kita harus menjaga agar semua makhluk itu dapat tumbuh dengan baik. Contohnya padi tadi. Jadi kalau sawahnya nanti hilang buat perumahan, lama-lama akan habis. Oke, kita masuk dulu ke materi kita. Kita akan ke rantai makanan. Ibu mau tanya, siapa yang pernah datang rantai sepeda? Siapa yang ke sekolah bawa sepeda gitu aja? Sama Ricci, siapa lagi? Dewa, Atta. Pakai sepeda sendiri? Ada rantainya? Kira-kira rantainya nyambung tidak? Nyambung. Kalau rantainya putus deh? Sama dengan rantai makanan.
bisa nyambung itu proses makan di matanya. Seperti apa Bu? Nah, kita jelaskan dulu. Di kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang rantai makanan, peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan, kemudian mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Nanti kita belajar bikin rantai makanan ya. Kalau masih ada waktu kita masuk ke jaring-jaring makanan. Oke. Kemudian makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi. Tadi nasi itu sumber energi untuk siapa? Manusia. Jadi sumber energi berupa makanan itu dibutuhkan makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Contoh, rincinya maaf. Betul dari tanaman atau hewan? Nah, apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar ini? Contoh ini tanaman. Wortel itu aja ya. Ada wortel, ada kelinci, ada ulat. Kira-kira yang akan terjadi apa? Dari sini dulu. Wortelnya pinter dimakan kelinci. Terus ada kelinci, ada ulat. Kelinci dimakan ular. Sambung menyambung tidak? Ya, maka secara sederhana itu termasuk rantai makanan yang sederhana. Kemudian tanaman atau tumbuhan itu yang bisa menghasilkan entah itu bijinya atau buahnya itu untuk dia juga harus memasak makanannya sendiri. Sebelumnya kita sudah jelaskan proses memasak makanan sendiri tumbuhan disebut apa? Fotosintesis. Nah, karena tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri, maka makanan berperan sebagai produsen. Sebagai apa, Nak? Produsen. Karena dia bisa membuat makanan sendiri tanpa memakan makhluk-makhluk yang lain. Berikutnya ada kelinci yang memakan tadi, wortel tadi. Kelinci disebut karena dia makhluk yang memakan, maka disebut sebagai konsumen. Karena dia makannya produsen, maka dia disebut konsumen. Apakah cuma kelinci yang disebut konsumen tingkat 1? Tidak, ada berbagai macam makhluk lain yang bisa makan langsung ke produsen. Contohnya belalang, tikus, ayam, masih banyak lagi. Nah, nanti kalau konsumen satu ini, contohnya di sini kelinci, dimakan lagi sama ular. Karena dia memakan tadi, kalau yang memakan disebut apa lagi? Konsumen. Kalau yang memakan urutan kedua berarti disebut konsumen tingkat 2. Sampai sini dulu ada yang belum jelas. Bisa nggak membedakan mana produsen, mana konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 yang belum paham siapa? Bisa? Kalau buku bolak-balik 3 makhluk itu bisa. Berarti sampai sini sudah paham ya? Berikutnya, kalau rantai makanannya masih sederhana seperti tadi, ulat di sini disebut sebagai konsumen yang paling akhir. Karena kemudian masih lanjut. Kalau ular tadi katanya dimakan sama apa tadi? Burung apa? Elang. Hanya burung elang kan sudah nggak ada yang makan, terus dia mati. Apa yang akan terjadi? Bantainya akan apa? Dimakan siapa? Tentunya bukan hewan besar. Dekomposer itu ada 2. Katanya dulu. Dekomposer itu nama lainnya apa? Urai. Dekomposer ada 2. Yang satu jamur. Satunya lagi apa? Bakteri.
Kanan selalu berputar. Nah, ini juga ada macam-macam, tapi sebelumnya juga lihat dulu. Sebagai produsen, rumput mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Dia mengubah energi cahaya matahari. Nanti silakan kalian tulis kelompok apa, tulis di sini. Kemudian nama anggota. Jadi sebelum menulis nama anggota, kamu tunjuk satu teman untuk menjadi ketua. Bisa? Setiap kelompok silakan pilih ketuanya, kemudian dituliskan nama anggotanya. Nah, nanti buku akan bagikan gambar makhluk hidup. Nanti kalian silakan kerjasama, tolong dipotong. Setelah dipotong, nanti buat rantai makanan. Ya, hewannya bebas sesuai yang ada di sini, banyak makannya. Nanti kalau sudah kalian gunting, kemudian ditempelkan membentuk rantai makanan. Dan tugas terakhirnya adalah kamu beri penjelasan rantai makanan. Produsen di sini adalah apa, kemudian dimakan apa, kemudian dimakan lagi apa. Penjelasannya nanti ditulis di sini. Bisa? Penjelasannya produsen di rantai makanan ini
Di anggota kelompok saya ada Intan, Nabila, Selin, Carla, Sasa, dan Rizka. Saya akan menjelaskan rantai makanan. Di sini ada produsen. Produsen di sini adalah rumput. Rumput dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu kita adalah belalang. Belalang dimakan konsumen dua. Konsumen dua kita adalah kakak. Lalu kakak dimakan konsumen tiga. Konsumen tiga yaitu ular. Lalu konsumen empat atau bisa disebut juga konsumen benda, yaitu burung elang. Lalu burung elang jika mati akan diurai oleh jamur, yaitu decomposer. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok butterfly. Oke, untuk kelompok yang lain kita akan memasuki pertemuan selanjutnya. Kalau sudah sebagai evaluasi, sekarang sama-sama nomor 1, Mas Iqbal, baca soalnya. Disebut apa? Jawabnya boleh bareng-bareng. Rantai makanan. Betul. Nomor 2. Nomor berapa dulu? Nomor 4. Apa? Tanaman tomat. Ya. Itu berarti yang memakan produsen. Ayo Mas Aska. Kelompoknya Mas Aska. Iya. Sekarang silakan bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup. Hari ini tadi kita belajar materi tentang makanan. Sudah paham ya tentang apa tadi? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 atau puncak. Konsumen bisa sampai 5 sampai 6 kalau memang ada yang dimakan. Dan yang bisa mengurai tadi disebut apa Mas Dewa? Decomposer. Kita mengurai hewan yang tidak ada yang memakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami menjelang siang sebelum selesai. Yuk kita konsentrasi sebentar. Teman-teman. Sudah duduk di mana? Oke, sekarang tangan kanan. Tangan kanan, pegang angka 1. Tangan kanan, kiri. Tangan kiri 2. Kita fokus ke kanan ya. Kalau buku A bilang 1 berarti tangan kanan 1, tangan kiri 2. Kalau buku A bilang 2 berarti tangan kanan 2, tangan kiri 1. Kita latih otak kanan dan oke, siap? Tak ulangi. Kalau buku A bilang 1 berarti yang kanan 1, yang kiri 2. Kalau buku A bilang 2 bisa, tapi kita pakai yang dari lambat sampai cepat. Oke, ini enggak konsentrasi. Sudah siap? Tahu sudah siap? Yang depan sudah siap, Aska? Oke, 1. Oke, aman. 2. Oke, aman ya, masih bisa pikir. Ulangi